Penasaran, siapa sih tokoh penemu sel? Bagaimana ya awal mula sejarah sel itu ditemukan? Yuk, check it out! Hai Sobat Bio, tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita terdapat hampir sekitar 37 triliun sel? Bahkan, terdapat sekitar 220 jenis sel yang berbeda-beda di dalam tubuh kita loh. Pada awalnya, kita semua berasal dari satu sel yang terus membelah hingga jumlahnya sangat banyak. Dan sel-sel inilah yang membentuk organ, rangka, dan seluruh bagian yang ada di tubuh kita. Tidak hanya manusia, sel juga terdapat di seluruh bagian tubuh makhluk hidup lain. Sel sangat berperan dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita, baik saat sedang beristirahat ataupun saat sedang bekerja, sehingga dapat membantu mempertahankan kelangsungan kehidupan kita. Tanpa sel, dunia ini akan terlihat kosong tanpa kehidupan satupun. Hanya ada bebatuan dan tanah kering. Besarnya peranan sel dalam kehidupan ini tak lepas dari peran para ilmuwan terdahulu yang menemukan teori mengenai sel yang kita kenal saat ini. Tentunya, semua teori tersebut tidak didapat dengan mudah. Perlu waktu hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan data yang tepat mengenai sel. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel yang hasil penelitiannya masih digunakan hingga saat ini. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke juga dikenal sebagai penemu mikroskop majemuk sederhana dengan 3 lensa. Berikut adalah foto dari mikroskop majemuk yang dikembangkan oleh Robert Hooke. Dilansir dari National Geographic, Robert Hooke mempublikasikan sebuah buku yang diberi judul Micrographia. Dalam bukunya tersebut, Hooke menjabarkan banyak struktur makhluk hidup dan hewan. Namun, yang paling menyita perhatian adalah saat ia meneliti sayatan gabus di dalam batang tumbuhan. Gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon yang sudah kering dan merupakan jaringan mati. Dari pengamatannya menggunakan mikroskop majemuk sederhana, ia menemukan lubang-lubang kecil tidak teratur yang berbentuk seperti sarang lebah dan berukuran mikroskopis. Akan tetapi, Hooke tidak mengetahui dengan pasti apa struktur dan fungsi dari lubang-lubang tersebut. Lubang-lubang kecil tersebut kemudian ia namakan sebagai sel, karena mengingatkannya pada sel-sel dalam biara. Kata sel diambil dari bahasa Latin cellula yang berarti kamar kecil. Gagasan pertama tentang sel inilah yang mempengaruhi perkembangan ilmu biologi, sehingga para ilmuwan mulai meneliti sel lebih lanjut. Lalu, pada tahun 1674, seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek pertama kali mengamati dan menemukan makhluk hidup renik dengan mikroskop sederhana. Berbeda dengan Robert Hooke yang mengamati sel mati, Leeuwenhoek adalah orang pertama yang menemukan sel hidup. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Antonie van Leeuwenhoek merupakan penemu mikroskop satu lensa yang dapat melihat objek dengan perbesaran 100 kali hingga 200 kali dari ukuran aslinya. Dengan mikroskop tersebut, Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang dapat melihat kehidupan mikroskopis. Ia mengamati air rendaman jerami dan mendapati benda mikroskopis yang bergerak-gerak dalam air. Benda tersebut kemudian dikenal dengan nama bakteri dan protozoa. Diyakini pertama kali Leeuwenhoek melihat bakteri dari kotoran gigi dan protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa dari setetes air. Teori yang dikemukakan oleh Hooke kemudian dilanjutkan oleh Matthias Leiden dan Theodor Swan
pada tahun 1836 yang membuktikan bahwa sel bukanlah rongga kosong, melainkan berisi protoplasma yang berfungsi mendukung segala aktivitas makhluk hidup. Jacob Sladen dan Theodor Swan pada waktu bersamaan mengamati sel hewan dan tumbuhan. Seorang profesor botani berkebangsaan Jerman, Matthias Jacob Sladen, menyatakan bahwa tanaman tersusun atas sel. Hal ini didapat setelah ia mengamati salah satu bagian tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Ia menemukan sel-sel yang berbentuk segi enam yang tersusun rapi. Lalu, ia mengamati bagian tumbuhan lainnya dan mendapati hal yang sama. Dari hasil pengamatannya itu, ia menyimpulkan bahwa semua bagian dari tumbuhan tersusun atas sel. Selang beberapa waktu, ahli zoologi bernama Theodor Swan juga melakukan pengamatan yang sama. Berbeda dengan rekannya Sladen yang menggunakan tumbuhan sebagai objek pengamatannya, Swan mengamati sel hewan. Dan hasilnya, ia menemukan beberapa sel hewan yang tidak beraturan. Tidak seperti sel tumbuhan yang teratur, sel hewan bentuk dan letaknya tidak teratur, sehingga bentuknya dapat berubah-ubah. Dari hasil pengamatannya dan juga hasil pengamatan dari Sladen, ia menyimpulkan bahwa sel adalah unit dasar makhluk hidup, dapat mengubah susunannya sesuai kebutuhan fungsinya, dan digunakan untuk mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, sampailah ia dengan suatu pernyataan bahwa seluruh jaringan makhluk hidup tersusun atas sel. Hal tersebut sangatlah masuk akal, berkaca dari hasil pengamatan mereka berdua yang membuktikan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Penelitian keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa semua makhluk hidup tersusun atas unit struktural terkecil yang disebut dengan sel. Keduanya menemukan pula bahwa ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, namun ada juga yang tersusun dari banyak sel. Mereka berdualah yang membuat penelitian terhadap sel meningkat tajam. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk menemukan hal-hal baru tentang sel yang belum ditemukan. Seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Rudolf Ludwig Karl Virchow menyatakan sebuah slogan Omnis cellula e cellula, yang artinya sel berasal dari sel sebelumnya. Pernyataan ini sekaligus mematahkan pendapat bahwa sel muncul begitu saja. Rudolf Virchow memecahkan teka-teki teori sel dari Jacob Sladen dan Theodor Swan, bahwa semua sel berasal dari sel-sel yang lebih dulu ada. Virchow menemukan bahwa sel merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh. Hingga sekarang, penelitian tentang sel masih terus dikembangkan, terutama dalam bidang medis. Setelah teori sel tersebut dikemukakan, muncul beberapa penemuan yang dianggap penting. Robert Brown adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia yang meneliti struktur sel pada tanaman anggrek. Brown menemukan adanya suatu benda kecil terapung yang sangat penting dalam cairan sel. Benda tersebut adalah inti dari sel yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini berperan penting mengatur seluruh aktivitas sel. Robert Brown adalah seorang ahli botani dan paleobotanis yang telah memberikan banyak kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu botani. Brown juga merupakan seorang pionir dalam menggunakan mikroskop serta telah memberi banyak kontribusi pengetahuan tentang inti sel dan gerakan sitoplasma. Berikut adalah gambar hasil pengamatan Robert Brown dengan mikroskop yang digunakannya ketika menemukan inti sel dalam sayatan epidermis anggrek. Menurut Dujardin, bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel,
yang kemudian oleh rekannya Purkinje disebut dengan istilah protoplasma. Nah, dari penemuan-penemuan para ahli di atas, teori sel modern saat ini menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua makhluk hidup. Sel berasal dari sel sebelumnya melalui proses pembelahan, sehingga tidak ada generasi spontan. Sel berisi informasi genetik yang diturunkan dari sel ke sel selama pembelahan sel. Semua sel pada dasarnya memiliki komposisi kimia yang sama, dan semua aliran energi, metabolisme, dan biokimia kehidupan terjadi di dalam sel. Nah, itu dia Sobat Bio, ulasan sedikit tentang sejarah penemuan dan perkembangan sel. Semoga dapat menambah wawasan ilmiah kalian ya. Meskipun ukurannya paling kecil, namun sel memiliki peranan yang paling besar dan paling penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Yang pertama, sel berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme di dalam tubuh, karena seluruh reaksi kimia berlangsung di dalam sel. Yang kedua, selalu terjadi proses komunikasi antar sel, yaitu dengan menerima dan mengirim sinyal dari dan ke sel lain. Yang ketiga, sel selalu mengalami siklus regenerasi melalui tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Tujuannya untuk menghasilkan sel baru, menambah jumlah sel, pertumbuhan dan perkembangan, mengganti sel yang rusak, serta untuk menjaga keseimbangan fungsi kerja tubuh agar tidak terganggu. Yang keempat, berperan dalam proses diferensiasi sel. Pada fase embrio, sel-sel belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik, sehingga seiring dengan perkembangan dan pembelahan sel, maka sel-sel ini akan terdiferensiasi dan berubah menjadi sel yang lebih terspesialisasi menjadi berbagai macam jenis dan bentuk sel, seperti sel darah merah, sel saraf, sel sperma, sel telur, dan lain-lain. Yang kelima, kematian sel terprogram. Setiap sel memiliki usia masa hidup, sehingga sel akan mengalami kematian secara otomatis. Tujuannya adalah untuk mengendalikan jumlah sel dan menjaga keseimbangan fungsi kerja tubuh agar tetap maksimal. Contoh adalah saat ini, saat kita dewasa, jari, tangan, dan kaki kita tidak memiliki selaput. Karena pada saat embrio, selaput antar jari tangan dan kaki tersebut akan menghilang karena adanya kematian sel secara terprogram.